Pada saat saya sertifikasi di New Zealand, itu lebih mengkonfirmasi apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Beda cerita pada saat sertifikasi terakhir saya di Prancis. Negara dengan 440 jenis keju, Pak. 440 jenis Betul, keju, Pak. satu negara aja? Satu negara. Dia paling banyak jenis kejunya, Prancis. Yang itu menyebabkan 80% keju kami adalah keju style Prancis, yang 20% Middle East. Jadi rupanya keju-keju yang ada di hotel-hotel kita bintang 5 itu sebenarnya udah nggak impor ya? Atau mungkin sebagian masih impor, sebagian sudah bisa dipenuhi dari lokal, dari seperti Pak Jemi ini? Nggak cukup mungkin kalau dari lokal semua, Pak. Tapi kalau hotel bintang 5, ya insya Allah yang mereka fokus terhadap quality F&B-nya itu mereka ambil dari kita. Dengan segala parameter, tuntutan quality, service segala macam, ya kami berusaha mengikuti itu. Dan itu menguntungkan sekali karena seperti Pak Fajar bilang tadi, keju belum familiar di tempat-tempat lain. Kita diuntungkan dengan chef-chef besar dan hotel-hotel besar, restoran besar itu untuk menggunakan produk keju Indonesia. Plus diuntungkan oleh sosial media. Seperti podcast ini juga, yang artinya memberikan edukasi. Apa-apa sekarang di Instagram ayam geprek aja dikasih keju, kan kayak gitu. Dan pecel yang belum. Tinggal pecel. Sekarang jam berapa? Oke. Tinggal pecel yang belum dikasih keju. Saya nggak yakin itu tidak terjadi dalam waktu pendek karena kita di Jogja ada jenis keju kita namanya halloumi, Pak. Halloumi. Kalau di Siprus namanya halloumi, kalau di Turki namanya helim. Satu-satunya yang kalau dibakar atau digoreng atau direbus dia nggak meleleh. Jadi tetap padat gitu? Padat tetap. Sama dengan dangke yang di endrekang. Dibakar nggak meleleh. Kayak jadah gitu jadinya? Persis, kayak daging, Pak. Itu kemudian kami bikin pepes keju, potong dadu, tusuk sate, siram saus rica-rica, bakar jadi sate keju. Ada customer kami yang digoreng, potong langsung goreng, taruh di cobek, kasih sambal sebelahnya. Penyet keju, you name it. Nugget juga ya? Kayak nugget, tanpa perlu dikasih tepung. Tinggal buka dari bungkusnya, lempar ke anglo, selesai. Ke panci, nggak usah dikasih minyak pun selesai. Artinya semua masakan Indonesia bisa diaplikasikan dengan halloumi. Dan dia suitable untuk vegetarian yang nggak makan daging. Jadi publikasi seperti ini juga memberikan wawasan dan kepercayaan untuk masyarakat Indonesia bahwa Indonesia ada loh keju itu, yang bahkan Marina Bay Sands Hotel, tahu Pak? Marina Bay Sands yang ada kapal di atasnya itu kebetulan kami supply juga ke sana. Jadi mereka memilih kita. Amat disayangkan kalau orang Indonesia tidak paham tentang keju Indonesia sendiri. Even itu bukan dari Mazarat, karena ada beberapa produsen lain kok. Memang harus dipopulerkan ya, agar tadi kan menarik, saya bayangin kemudian yang halloumi tadi itu dimasukin lodeh. Ada sudah, iya, dipotong gantinya tahu. Iya kan? Betul. Lodeh, ada customer kita yang bikin sayur lodeh gitu. Digudeg, apalah gitu. Persis. Kan? Itu. Memang saya sendiri, kalau Pak Fajar tadi bilang keju lokal, terus terang saya tidak begitu interest untuk orang membeli keju karena lokal. Dia bagus. Saya pengen orang membeli keju karena dia memang bagus, quality. Kenapa dia bagus? Karena lokal.
Artinya bahan bakunya tidak ditransport lebih dari 30 km. Makernya paham bagaimana prosesnya. Dan customer bisa datang ke tempat makernya untuk ngelihat prosesnya seperti apa. Nggak ada yang ditutupi. Asal-usul bahan baku dan kejelasan cara pemprosesannya tidak ada yang ditutupi. Beda kalau diproduksi di Brazil, Pak. Udah kita nggak tahu dari mana bahan bakunya, entah apa yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi kualitasnya bagus karena lokal. Bukan dibalik. Karena lokal lalu dianggap bagus. Gitu. Dan itu akan menjadi tadi faktor lokalitas, bisa di-trace, bisa dilacak. Ininya akan menjadi hal yang penting ketika nanti Oktober wajib sertifikasi halal itu. Ada aja? Oktober ada apa, Pak? Kan ada ini sesuai undang-undang produk halal itu kan Oktober semua produk harus sudah bersertifikasi halal. Gak bisa halal itu 5 tahun 6 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun pertama belum. Karena saat itu kami mulai kecil sekali. Di dapur rumah tangga bikin, dan halal BPOM itu kan untuk UKM. Saat itu bayangannya adalah sulit, mahal, dan diribetin, dipersulit. Tapi kemudian pada saat kami mulai penetrasi ke market di Bali, kemudian bahkan mulai menjajaki ke Singapura, kami mulailah, oke lah sudah kita urus halal sama BPOM ya. Saat itu kita baru memulai proses sertifikasi itu, dan diuntungkan sekali dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pegang sebelumnya untuk mudah buka kartu. Monggo dilihat, jangankan orang auditor, customer aja boleh kok lihat proses kita. Nah, itu memudahkan, Pak. Dan hari ini kita sudah hasap dan karena harus kirim ke Singapura. Alhamdulillah tahun 2023 kita juga khusus factory kita yang di Pasuruan itu certified organik pertama kali di Asia Tenggara. Nah, terkait dengan susu yang dipakai nih, selain sapi sama kerbau, kambing gimana di susu kambing? Bisa juga? Kita ada 2 produknya. Yang soft cheese namanya Kaya. Itu nama anak saya yang pertama tadi, Pak. Kaya. Tipe kejunya Crotang du Savignon. Soft cheese dia seperti camembert, ada jamur putihnya, tapi bedanya cuma dia dari susu kambing. Sama ada lagi Tom du Chef. Kita bilangnya Savera. Hard cheese, dan namanya diambil dari nama jenis kambingnya. Ada jenis kambing Sapera, Sanen Peranakan Etawa mungkin. Nah, Savera itu kita jadikan nama si keju. Dan untuk market Malaysia dan Timur Tengah, bahkan Eropa sekalipun, lebih pilih keju kambing. Memang kalau untuk orang Asia agak perengus ya, Pak ya. Billy good taste kita bilang. Tapi punya marketnya sendiri. Kenapa saya menanyakan itu? Karena saya berpikir ini, kita kan lagi concern tentang stunting. Betul. Gitu ya. Dengan potensi peternakan kita, baik sapi, terutama kambing yang kan merakyat, itu mungkin juga bisa jadi solusi ya, untuk ketika masyarakat kita juga menjadi semakin familiar dengan bahan keju ini, atau gimana menurut Pak Jamie? Persis seperti yang Pak Fajar sampaikan, keju itu rendemen 10%, Pak. Jadi 1 liter susu ekuivalen dengan 100 gram keju. Kalau keju natural ya, bukan keju terang bulan ya. Karena keju terang bulan itu kejunya sendiri cuma 15%, sisanya tepung. Ya, yang biasa dipakai itu ya. Di terang bulan itu, dan dia tapi punya kelebihan bahwa dia tidak perlu disimpan di kulkas. Jadi bisa di room temperatur di rak Indomaret gitu, 1 tahun dia aman. Nggak berjamur. Nggak berjamur.
inilah mudah dalam menghandlingnya. Tapi kalau keju natural yang bahan bakunya cuma 4, fresh milk, enzim, bakteri starter keju, sama garam laut, itu artinya keju natural, dia harus disimpan di chiller, Pak. Nah, cuman memang kalau Pak Fajar disuruh minum susu 1 liter kuat gak kira-kira? Nggak, enak. Enak. Lebih pilih 1 liter. Pilih susu 1 liter atau makan keju 100 gram. Ya. 100 gram lebih mudah dicerna. Ya. Yang kedua, susu itu tahannya cuman hari hitungannya. Hitungan hari. Tapi kalau keju bisa lama. Yang ketiga, mentransport. Ya, transferable. Logistik. Transportable. Iya, betul. Logistik susu 1 ton itu nutrisinya sama dengan melogistik keju 100 kilo. Itu lebih enak ngirim 100 kilo daripada 1 ton. Dan bentuknya padat kan? Bentuknya padat, lebih stabil dia perjalanan jarak jauh. Dan dia mudah diaplikasikan kemanapun juga, nggak hanya diminum. Bosen nih anak kecil, minum susu terus. Kalau keju, mau digado kayak dikasih madu aja, habis itu atau dimasak seperti yang kita ceritakan tadi. Banyak pilihannya, Pak. Dan kalau itu yang dipilih untuk memberikan nutrisi ke anak-anak stunting, maka kebutuhannya akan banyak yang akan men-trigger peternak sapi untuk tidak hanya punya 4 ekor sapi, tapi punya sapi lebih banyak, lebih makmur, petani pakan ternak juga lebih banyak, lebih besar. Saat itu tercapai bayangan saya bahwa Indonesia akan jadi salah satu pemain keju terkuat di Asia Selatan. Iya. Karena potensi 270 juta penduduk kita, Pak. Terbesar kita nih. Kalau bisa menangan di domestik, artinya di Asia Selatan kita salah satu minimum yang paling kuat. Iya. Oke, menarik tuh Pak. Saya tadi langsung kepikir di situ potensinya untuk bisa mengatasi stunting. Dan ini Pak Fajar orang yang pertama kali berbicara dengan saya tentang hal ini. Saya kadang hanya sempat ngomel sedikit, Pak. Itu nanti kalau stunting pakai susunya susu apa ya, saya pikir. Lalu saya dapat info pakai susu powder dikirim. Oh, powder oke. Artinya impor powder di luar masalah komersial ya Pak ya, impor powder. Tapi susu powder impor tuh nutrisinya pasti sudah banyak berkurang karena kan dipowderin. Lalu dicampur air. Di Indonesia di packing. Oke, lebih tahan lama lah karena UHT kan berarti atau susu powder campur air, oke mungkin umurnya bisa lebih lama. Kepikiran nggak ya bapak-bapak itu bahwa peternak-peternak di Indonesia, koperasi-koperasi susu di Indonesia itu suffer. Mereka sudah diarahkan oleh pemerintah untuk piara sapi, menghasilkan susu, yang karena beberapa hal, susu kita ini 2 kali lebih mahal daripada susu impor. Dan tetap kere peternaknya. Profitnya tetap sedikit, Pak. Padahal sudah jual 2 kali lebih mahal. Itu lebih karena satu peternak hanya punya 4 ekor sapi. Ya. Skala usahanya. Skala usahanya nggak masuk. Kebayang kalau kemudian kebutuhannya tinggi. Lalu satu peternak muda kita punya 25 ekor. Nah, itu kita baru seru tuh. Ya. Ya, skala ekonominya akan tercapai, lebih efisien juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Menarik, Pak Jemi, luar biasa. Moga-moga dari obrolan kita hari ini akan menjadi inspirasi buat para pengambil kebijakan, kawan-kawan saya di birokrasi yang mengambil kebijakan untuk ini bisa menjadi satu pertimbangan, gitu ya. Pertimbangan berapa persen aja lah, lumayan kok. Iya. Sambil proses belajar kan? Betul Pak, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan tata niaganya. PR Pak Fajar dan teman-teman Pak Fajar panjang tapi harapan banyak orang Pak. Bahkan nanti bukan hanya
bisa jadi ketika marketnya udah sedemikian ini, para petani itu juga kemudian nggak hanya jual susu ya, kalau ada opsi lah gitu ya, selain jual ke itu, kalau mereka punya keterampilan ini juga mereka bisa bikin. Arahan kami seperti itu. Kami pingin setiap koperasi tidak lagi jual susu, tapi memproduksi susunya. Sehingga pada saat susunya tidak terserap, terbuang-buang seperti selama ini banyak koperasi yang kesulitan menjual susu, dan kepepet harus menerima jual susu dengan harga rendah karena umurnya pendek. Kalau nggak cepat-cepat dijual keburu rusak, mereka punya pilihan. Produksilah. Umurnya lebih panjang, harga jualnya lebih tinggi, edit value-nya lebih ada. Kalau nggak bisa jual, bahkan saya bersedia untuk men-share brand saya. Untuk ayo di bawah satu payung, ikutin standarisasi dan sertifikasinya, biar saya yang jadi kurasinya. Kenapa? Supaya mudah kami jualannya. Sebagai agregator ya. Agregator, ikuti standar, biar gampang jualnya, Pak. Ya, karena memang branding itu satu hal, ya. Ketika ada branding yang bisa mengagregasi itu, kenapa tidak? Terima kasih Pak Jamie, obrolan yang sangat luar biasa, dan saya juga banyak mendapatkan ilmu nih dari Bapak. Senang banget. Terima kasih. Nah, mungkin di kesempatan yang terakhir ini sebelum kita tutup, silakan Pak Jamie. Mau mempromosikan Mazarat Cheese, silakan. Mau memprovokasi, mau menginspirasi, mau menginspirasi masyarakat atau pengambil kebijakan untuk doing something, untuk meningkatkan produksi, meningkatkan pengolahan susu kita untuk lebih ke hilir, menjadi keju salah satunya, itu bisa lebih ini. Supaya ujung-ujungnya peternaknya juga sejahtera kan gitu. Betul. Silakan Pak. Sering kami berpikir bahwa seperti yang sudah sering disampaikan oleh bapak-bapak kita, bahwa sebuah ekosistem harus lengkap. Artinya dari hulu ke hilir saling membutuhkan, saling mengawasi. Masing-masing stakeholder di dalam rantai itu mengawasi punggung stakeholder yang lain, sehingga ada jaminan mutu dari sebuah produk. Saat ini Mazarat sedang membangun sebuah ekosistem dairy, ekosistem susu, yang kami harapkan bisa memberikan standar baru dan memperbaiki tata niaga, setidaknya di area susu, yang itu akan menjadi harapan baru untuk petani pakan baru, peternak sapi perah dan kambing perah baru, UKM muda baru, yang kemudian akan bersama-sama menghasilkan produk yang pantas untuk kita bicarakan di Asia Selatan. Kalau hanya sendirian, sulit Pak Fajar, karena orang kalau mau cari buah pasti di jalan yang toko buahnya banyak. Artinya, jalan itu memang area toko buah. Kalau banyak produsen koperasi di Indonesia berproduksi keju, maka tidak ada lagi pertanyaan seperti waktu-waktu sebelumnya, you bikin keju di Indonesia. Aneh. Besok nggak aneh lagi. Kalau ekosistem itu sudah kebentuk. Itu harapan saya Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Jamie, luar biasa. Terima kasih. Ilmu yang sudah dibagi pada kesempatan sore hari ini serta inspirasinya insya Allah bermanfaat buat kita semua. Demikian teman rasa, perbincangan kita kali ini tentang keju Indonesia. Ya, keju Indonesia. Saya nggak sebut keju lokal lagi Pak. Keju Indonesia. Keju Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya Cak Tom di Aku Rasa. Akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.